Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Saya akan menyampaikan informasi tentang akan disalurkannya kembali KKS program sembako BPNT. Sebelum saya lanjutkan, kepada para penonton, untuk sudi kiranya like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan saya terus bisa menyapa para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi-informasi perihal tentang penerima dan bansos yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi bahwasanya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Kementerian Sosial RI sudah menerbitkan surat pada tanggal 15 Oktober 2021 kepada Bank Penyalur BRI untuk menyalurkan kembali Kartu Keluarga Sejahtera Program Sembako BPNT di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa Barat, di mana sebelumnya Kementerian Sosial, tepatnya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1, sudah menyerahkan BAS kepada BRI selaku bank penyalur sesuai dengan BAS untuk bulan Maret dan bulan Mei. Pada waktu sebelumnya, pada saat penyaluran ada terjadi bahwasanya KPM tidak hadir dengan berbagai alasan, adanya mungkin lagi bekerja di luar kota sebagai nelayan, sebagai TKI, ataukah tidak dapat ditemukan pada saat penyaluran oleh para pendamping melalui aparat desa setempat. Pada kesempatan ini nantinya Kementerian Sosial memberikan kesempatan kembali kepada para KPM untuk mengambil ataupun menerima KKS-nya di Bank Penyalur BRI. Tetapi ini diberikan batas waktu sampai tanggal 25 Oktober. Apabila tidak mengambil KKS-nya pada tanggal 25 Oktober, maka KKS tersebut akan dikembalikan oleh BRI kepada Kementerian Sosial untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan saldo yang ada ataupun anggaran yang ada di KKS tersebut kepada negara. Jadi para KPM yang sebelumnya terlambat untuk mengambil dan mendapatkan informasi yang terlambat agar segera berkoordinasi kepada para pendamping, para aparat kelurahan ataupun aparat desa, kepada koordinator daerah program sembako yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan ini perlu diingat untuk bank penyalur BRI yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa Barat. Jadi kepada para KPM agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena mungkin untuk di tahun ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan ataupun menerima kembali KKS tersebut. Saldo di KKS tersebut mungkin sudah banyak juga, bisa jadi ada 3 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan. Pastinya akan sangat membantu sekali pada para KPM yang namanya terdaftar, namanya tertera di penerima KKS program sembako sesuai dengan BAS antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dan BRI selaku bank penyalur. Pada waktu sebelumnya memang dengan adanya pandemi COVID-19 dan diterapkannya PPKM, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial menyalurkan kembali, menambah kuota untuk para KPM penerima BPNT yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang lagi kesusahan, yang lagi kesulitan akibat pandemi COVID-19, yang pastinya dengan disalurkannya kembali ini merupakan sebuah kabar gembira bagi para KPM. Pada waktu sebelumnya dengan berbagai alasan, dengan berbagai kepentingan ataupun keperluan masyarakat, itu tidak bisa diambil, dan perlu dicatat dan perlu diingat bahwasanya KKS program sembako ini harus diambil oleh pengurus secara langsung. Artinya nama yang tertera di KKS tersebutlah yang berhak dan bisa untuk mengambil. Contoh, kalau namanya itu nama suami, hanya suami yang boleh mengambil KKS-nya di Bank Penyalur BRI.
Begitu juga kalau di nama KKS tersebut adalah nama istri, hanya bisa diambil oleh istri. Dan ini tidak bisa diwakilkan dengan alasan apapun, karena memang sudah sebuah prosedur dari BRI ataupun secara peraturan yang tertera antara Kemensos dan BRI selaku bank penyalur. Jadi bagi para KPM, agar mengetahui informasi ini secara jelas agar tidak menimbulkan nantinya kekecewaan. Bagaimana kalau seandainya keluar yang tertera tersebut adalah nama suami, sementara suami lagi bekerja di luar kota, mungkin sebagai nelayan, sebagai TKI, ataupun pekerjaan lainnya yang terikat kontrak dan tidak ada kesempatan untuk pulang paling akhir tanggal 25 Oktober 2021. Pastinya KKS tersebut tidak bisa diambil oleh KPM. Jadi dengan adanya kesempatan ini, manfaatkan sebaik-baiknya, karena memang ini adalah kesempatan kedua. Sebelumnya sudah pernah dilakukan perpanjangan, mengingat masih ada ataupun masih banyaknya lagi KKS yang tidak terdistribusi. Kemensos menyalurkan kembali, melakukan redistribusi kembali, karena ini memang adalah sebuah arahan dari Ibu Menteri yang fokus dalam hal penyaluran KKS dan juga transaksi KPM program sembako untuk penyerapan anggaran untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Dan perlu diingat, program sembako, program BPNT, salah satu program untuk menunjang perekonomian, mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Jadi saya ingatkan sekali lagi, luangkan waktu, informasikan kepada para pengurus yang mungkin tetangga ataupun saudara yang menyaksikan channel saya ini yang mengetahui bahwasanya KPM ataupun saudara tersebut bercerita nama saya keluar sebagai pengurus KKS BPNT, tetapi pada waktu itu saya tidak berada di tempat dikarenakan saya lagi bekerja di luar kota, jadi saya tidak bisa mengambil. Saya datang ke dinas sosial ataupun saat saya datang ke BRI, mereka tidak mau menyalurkan dengan alasan sudah terlambat, sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah cut off. Karena memang itu sudah jelas ada instruksi dari Kementerian Sosial kepada BRI agar menyelesaikan penyaluran KKS program sembako ini sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Sudah diberi limit, lewat dari situ itu tidak bisa disalurkan. Pastinya sanak saudara, tetangga ataupun handai tolan pasti ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi saya minta, saya mohon kepada para penonton yang menyaksikan channel ini, sekali lagi, jika ada yang bercerita ataupun menyampaikan keluhannya tidak bisa menerima KKS dengan alasan waktu yang sudah selesai, waktu yang sudah cut off, informasikan kembali agar segera berkoordinasi kepada aparat kelurahan, aparat desa, kepada para pendamping bansos kecamatan dan koordinator daerah ataupun ke BRI, melaporkan diri bahwasanya saya sudah ada di sini dan bisa mengambil KKS-nya. Tinggal menunggu penjadwalan dari tim koordinasi bansos pangan, yaitu Dinas Sosial dan koordinasi ke BRI untuk menyesuaikan jadwal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena memang pada saat ini suasana masih dalam suasana masa pandemi COVID-19. Bagaimana? Ini informasi adalah informasi yang penting, yang berharga, pastinya sangat membantu sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya, agar
berkembangnya channel saya ini. Mohon untuk dapat di like, subscribe, dan share agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi tentang bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.